Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi Bahasa Indonesia dalam teks akademik. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Eka Sartika, SPD, MPD. Lanjut pemateri, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2 sekaligus pemateri. Pemateri pertama yaitu saya, yaitu Dewi Puspita Isdokliwan. Terus pemateri kedua, Yayan Haryansyah S. Lasena. Terus pemateri ketiga yaitu Syri Alda S. Sapiula. Pengertian teks akademik. Teks akademik adalah bentuk tulisan yang dihasilkan untuk tujuan. Penulisan akademik memiliki banyak jenis, diantaranya banyak dijumpai dalam pengurus tinggi atau universitas seperti makalah, proposal, tugas akhir atau skripsi, tesis dan disertai, artikel, jurnal, dan lain-lain. Ciri-ciri teks akademik ada 4, yaitu pertama, sistematis. Karya ilmiah dapat dikatakan sistematis apabila mengikuti pola pengembangan tertentu, misalnya pola turunan, klasifikasi, kualisasi, dan sebagainya. Yang kedua, logis. Logis dapat dilihat dari pola nalar yang dibangun dalam sebuah karya ilmiah, baik pola nalar induktif ataupun pola nalar deduktif. Kemudian ketiga, cermat, tersajikan dengan jelas argumentasi konseptual, teoretik, dan hal yang dipermasalahkan. Dan yang terakhir, keempat, yaitu bahasa, buku, dan istilah yang konsisten. Penggunaan bahasa, buku, dan istilah yang konsisten dimaksud agar mudah dipahami. Terima kasih, saya pemateri pertama yang akan dilanjuti oleh pemateri kedua, yaitu Yayan Haryansyah S. Lasena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baiklah saya akan melanjutkan materi yang dipaparkan sebelumnya oleh rekan saya. Langsung saja, berbicara bahasa Indonesia dalam teks akademik. Berbicara bahasa Indonesia dalam teks akademik, yaitu komposisi teks akademik meliputi teks, ketepatan kata, kesesuaian kata, gaya bahasa, kalimat efektif, paragraf, makna. Selanjutnya ada eksplorasi teks akademik. Eksplorasi teks akademik ini meliputi pengertian makalah. Makalah merupakan salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas tentang pokok permasalahan tertentu. Itu ada logis, objektif, sistematis, jelas, kebenarannya dapat teruji. Pengertian ulasan buku. Ulasan buku adalah menjelaskan isi buku, memberikan pertimbangan atau membahas isi buku. Yang kedua itu langkah mengulas buku, memahami dan menangkap tujuan dan maksud pengarang dengan karya yang dibuatnya, memiliki tujuan dan membuat ulasan buku, mengenal dan mengetahui selera dan tingkat pemahaman, kadar kualitasnya, layaknya pembaca, mempunyai ilmu pengetahuan sebagai tidak ukur ketika mengemukakan keunggulan, kelemahan sebuah buku. Hendaknya jadi pengamat buku sekaligus tolak ukur agar mudah membandingkan kualitas buku yang diulang. Pembahasan selanjutnya adalah pada bagian C, yaitu proposal. Pertama, pengertian proposal. Proposal adalah suatu ulasan, kegiatan atau rancangan kerja secara terperinci dan sistematis yang akan dilaksanakan atau dikerjakan. Yang kedua, bentuk proposal. Pertama, proposal bentuk formal, dan yang kedua, proposal bentuk non-formal, dan ketiga, proposal bentuk semi-formal. Kita lanjut pada pembahasan bagian D, yaitu laporan penelitian. Yang pertama, pengertian laporan penelitian.
Laporan penelitian adalah laporan disampaikan secara tertulis yang menggunakan hasil pemikiran dan dari hasil penelitian. Yang kedua, struktur laporan penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian teori dan liberal review. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan. Dan kelima, kesimpulan dan rekomendasi. Kita lanjut pada pembahasan bagian E, yaitu artikel ilmiah. Artikel adalah tulisan lepas berisi opini seseorang yang menghapus tuntas masalah tertentu yang sifatnya aktual dan kadang-kadang kontroversial dan tujuan untuk menginformasikan, memengaruhi, meyakinkan, persuasif, argumentatif, dan menghibur khalayak pembaca.